Ya, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gelombang bunyi dalam komunikasi telepon rumah sebagai tugas tambahan untuk mata kuliah fisika dan mekanika. Ya, sebelum itu perkenalkan nama saya Ariel Muljadi dengan nomor NPM 22060320034 dari jurusan Teknik Elektro. Ya, apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi merupakan gelombang yang dapat merambat melalui materi apapun tetapi tidak melalui ruang hampa. Kecepatan suara dari gelombang bunyi itu juga berbeda-beda tergantung dari bahan yang dilaluinya. Nah, secara umum yang paling lambat melalui gas, lebih cepat melalui cairan dan tercepat melalui padatan. Kecepatannya juga tergantung pada suhu terutama untuk media gas. Ya, suara manusia itu termasuk ke dalam jenis gelombang bunyi audiosonik. Nah, jenis ini berada dalam rentang frekuensi 20 Hz hingga 20.000 Hz dan merupakan rentang suara yang dapat didengar manusia. Jadi kalau misalkan kurang dari atau lebih dari rentang frekuensi tadi, manusia tidak dapat mendengar suara tersebut. Ya, jadi penerapan dari ilmu fisika dan mekanika khususnya gelombang bunyi itu ketika kita berkomunikasi melalui telepon rumah. Jadi definisi dari alat telepon rumah itu merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk melakukan komunikasi suara atau gelombang bunyi antara dua atau lebih pengguna melalui jaringan telepon. Alat ini dirancang khusus untuk penggunaan di rumah atau lingkungan tempat tinggal. Adapun bagian-bagian telepon rumah itu, yang pertama ada mikrofon. Bagian ini digunakan oleh pengguna untuk berbicara ke telepon, mengubah suara menjadi sinyal listrik. Yang kedua, speaker. Bagian ini menghasilkan suara yang dapat didengar oleh pengguna telepon. Yang ketiga, tombol dial. Tombol ini digunakan untuk memasukkan nomor telepon yang ingin dihubungi. Yang keempat, layar. Beberapa telepon rumah modern dilengkapi dengan layar yang menampilkan informasi seperti nomor telepon yang dipilih, durasi panggilan, atau informasi lainnya. Yang kelima, hook switch. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan sambungan telepon ketika gagang telepon diletakkan atau diangkat. Yang keenam, papan sirkuit. Bagian ini mengatur aliran sinyal suara dalam telepon dan berfungsi sebagai penghubung antara mikrofon, speaker, dan jaringan telepon. Yang ketujuh, kabel telepon. Kabel yang menghubungkan telepon dengan jaringan telepon. Yang kedelapan, sambungan RJ11. Bagian ini berfungsi sebagai konektor untuk menghubungkan kabel telepon dengan telepon. 9, lampu indikator. Beberapa telepon rumah dilengkapi dengan lampu indikator yang menyala ketika ada panggilan masuk atau ada pesan suara baru. Nah, yang terakhir itu ada keypad. Pada telepon rumah modern, terdapat keypad numerik yang memungkinkan pengguna memasukkan nomor telepon atau melakukan fungsi lain seperti mengatur volume atau mengakses menu telepon. Nah, yang di gambar ini termasuk ke dalam telepon rumah yang modern. Di sini juga saya udah kasih nomor-nomornya, mana aja bagian-bagian yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, adapun di sini prinsip kerja dari telepon rumah. Nah, tahapan yang pertama itu ada pengiriman sinyal suara. Ketika pengguna berbicara ke mikrofon telepon, suara diubah menjadi sinyal listrik oleh mikrofon. Nah, yang kedua itu pengodaan sinyal. Papan sirkuit mengubah sinyal listrik menjadi sinyal modulasi yang sesuai untuk transmisi melalui jaringan telepon. Ini melibatkan pengodaan sinyal suara menggunakan metode modulasi seperti modulasi amplitudo atau modulasi frekuensi. Yang ketiga, pengiriman melalui jaringan telepon. Sinyal suara dikirim melalui kabel atau saluran nirkabel ke jaringan telepon. Yang keempat, penerimaan di sentral telepon. Sinyal suara dari telepon pengirim diterima di sentral telepon atau central exchange. Yang kelima, pengiriman ke telepon penerima. Sinyal suara dari sentral telepon dikirim ke telepon penerima yang dituju melalui jaringan telepon. Yang keenam, pengodaan ulang sinyal. Papan sirkuit di telepon penerima mengubah sinyal suara menjadi sinyal listrik sesuai dengan modulasi yang digunakan. Yang ketujuh, yang terakhir, pengonversian ke suara. Speaker telepon mengubah sinyal listrik kembali menjadi suara yang dapat didengar oleh pengguna. Ya. Nah, adapun referensi yang saya gunakan untuk penjelasan saya tadi, ya sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih.